Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 55. Sungguh menakjubkan. Saya, orang tua ini, telah melihat banyak lukisan dalam hidup saya, termasuk banyak karya pelukis terkenal. Namun, tidak ada satupun yang dapat dibandingkan dengan lukisan ini. Mu Wanying, yang belum melihat foto itu, sangat penasaran saat melihat ekspresi terkejut di wajah gurunya. Dia berdiri dengan anggun dan menghampiri Lei Bai. Pandangannya tertuju pada foto di layar ponsel saat pinggangnya yang bungkuk sedikit bergetar. Ini. Mu Wanying terkejut. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia tidak percaya bahwa ada seseorang di dunia ini yang mampu melukis mahakarya yang begitu agung. Ia pernah melihat lukisan di sepanjang sungai selama festival Qingming yang belum selesai dan ia berani menjamin bahwa bahkan versi lengkap dari lukisan itu tidak dapat dibandingkan dengan yang ini. Lukisan ini seharusnya hanya ada di surga. Mengapa lukisan ini muncul di dunia manusia? Lei Bai menyerahkan ponselnya kepada Mu Wanying. Keterkejutan di wajah tuanya belum juga pudar saat dia mendesah. Seseorang yang bisa menggambar lukisan ini bisa disebut dewa lukisan. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan betapa hebat sensasi yang akan ditimbulkannya jika bangunan dalam lukisan ini benar-benar dibangun. Benar. Kalau bangunan di lukisan ini benar-benar dibangun, aku pasti akan pergi ke daerah pemukiman dan membeli rumah di sana. Kata Profesor Hu dengan ekspresi setuju. Lei Bai berkata dengan tegas. Kamu juga bisa mengandalkanku. Mu Wanying mengambil ponsel dan kembali ke tempat duduknya. Matanya penuh dengan keterkejutan, dia bahkan tidak mendengar percakapan kedua lelaki tua itu. Bibirnya yang sensual sedikit terbuka dan bergumam. Jika penulis lukisan ini bersedia menerima murid, aku pasti akan menjadi orang pertama yang melakukannya. Suaranya tidak keras, tetapi Profesor Hu dan Lei Bai, termasuk Tang Xiu, dapat mendengarnya dengan jelas. Profesor Hu dan Lei Bai saling memandang dengan senyum paksa di wajah mereka. Mereka juga memiliki dorongan yang sama. Tang Xiu mengulurkan tangannya ke Mu Wanying dan berkata, tunjukkan padaku. Mu Wanying kembali sadar dan menyerahkan ponselnya kepada Tang Xiu dengan ekspresi yang rumit. Matanya kabur, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Tang Xiu mengambil ponselnya dan melihat gambar di layar. Kemudian, seulas senyum muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa desain arsitektur yang dipuji oleh Profesor Hu, Lei Bai, dan Mu Wanying ternyata adalah yang dia lukis. Segera setelah itu, dia mengembalikan telepon itu kepada Profesor Hu. Melihat perilaku Tang Xiu, Profesor Hu dan Lei Bai diam-diam membencinya. Berpikir bahwa Tang Xiu sama sekali tidak bersemangat terhadapnya. Itu membuat mereka bahkan khawatir tentang kontes yang akan datang. Tak lama kemudian, seorang pelayan dari Lotus Blossom House datang ke box mereka, mengundang semua orang ke ruang pameran lukisan di lantai bawah. Ketika keempat orang itu tiba di lantai dasar, puluhan tamu telah mengelilingi dua meja di tengah aula, mereka dapat mendengar suara mereka dengan jelas. Kita sangat beruntung bisa menyaksikan kontes antara dua pelukis muda berbakat hari ini. Berbicara tentang melukis, saya juga pernah mempelajarinya di masa lalu untuk beberapa waktu. Namun sayang saya tidak berbakat, jadi saya menyerah. Untungnya, saya mengikuti Wang Tua mengunjungi rumah bunga teratai hari ini, jadi saya bisa menyaksikan kontes antara dua pelukis yang sama-sama berbakat. Saya juga pernah mendengar tentang nama Zhu Xiang. Dia adalah seorang pelukis muda berbakat yang cukup terkenal. Namun, mengenai Tang Xiu, saya belum pernah mendengarnya. Dia seharusnya seorang junior yang tidak menonjolkan diri. Zhu Xiang adalah orang yang sangat sombong. Beberapa saat yang lalu, ketika dia diperkenalkan dan bersulang di dalam kotak, sikapnya tidak ramah dan tidak memiliki sedikit pun kerendahan hati dalam menghadapi berbagai hal. Orang seperti itu, meskipun dia memiliki keterampilan melukis yang sangat baik, mungkin tidak akan memiliki banyak daya tarik dalam karyanya. Namun, saya benar-benar penasaran dengan pemuda yang menjadi lawannya dalam kontes ini. Kota Tianjin sangat besar, dan kemunculan Zhu Xiang di sini adalah hal yang wajar. Adakah orang lain yang lebih terampil daripada dia? Namun, bagaimanapun juga, saya rasa Zhu Xiang pasti akan menang malam ini. Aku pun berpikir begitu. Ya, aku sangat menantikan pertunjukan yang bagus.
Tang Xiu diam-diam tersenyum saat mendengar pembicaraan ini. Dia memang tidak punya reputasi di kota Tianjin, apalagi di dunia seni lukis. Jadi tidak mengherankan jika semua orang yang hadir sangat percaya pada Zhu Xiang. Namun, jika seseorang tidak sanggup menangani tekanan, jangan pula mencoba berada dalam posisi untuk mengatasi masalah. Dia yakin dengan keterampilan melukisnya. Apalagi Zhu Xiang yang sekarang menjadi lawannya, bahkan jika lawannya adalah seorang pelukis ulung, dia sama sekali tidak takut. Hadirin sekalian, mari kita mulai sekarang. Setelah melihat Tang Xiu dan yang lainnya telah tiba, Bai Yu mengumumkan, saat semua orang segera masuk ke panggung besar di aula. Dia kemudian mendekati Tang Xiu dan bertanya, "Apakah kamu yakin?" "Tenang saja." Tang Xiu bisa melihat pikiran Bai Yu saat dia menjawab sambil mengangguk. Bai Yu mengangguk dan berkata, "Jika kamu percaya diri, silakan lakukan yang terbaik. Aku menantikan penampilanmu." "Aku tidak akan mengecewakanmu," kata Tang Xiu. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke tengah aula. Sambil menatap Zhu Xiang dengan acuh tak acuh, dia berkata, "Bawa semua yang kamu punya, jadi kamu tidak akan mengatakan bahwa aku menindasmu saat kamu kalah." Zhu Xiang mencibir. "Mengandalkanmu? Jika kamu memiliki pengalaman puluhan tahun di bidang ini, mungkin kamu memenuhi syarat untuk mengatakan ini. Hentikan omong kosong ini, tindakan lebih berarti daripada kata-kata. Mari kita lihat apa yang bisa kamu tunjukkan." Tang Xiu tidak lagi memperhatikannya saat dia menatap Bai Yu dan dengan tenang bertanya, "Apakah ada persyaratan atau aturan untuk kontes ini?" Bai Yu membawa 10 orang pria dan wanita di antara para penonton. Hanya 2 dari mereka yang masih muda, sedangkan sisanya setengah baya atau tua. Bai Yu menunjuk ke 10 orang itu dan berkata, "Ke-10 orang ini adalah VIP terhormat kami dan lukisan mereka dipamerkan di aula ini. Saya dapat menjamin keadilan mereka untuk menjadi panitia penilai untuk kontes ini. Selanjutnya, setelah mereka menilai karya Anda, tamu lain juga akan memberikan suara. Mengenai aturan kontes ini, sangat sederhana. Gambarlah lukisan Anda dengan tema lanskap yang berhubungan dengan teratai dalam waktu setengah jam. Kuas lukis, cat, dan kertas lukis Anda semuanya telah disiapkan." "Baiklah." Tang Xiu mengangguk. Zhu Xiang berkata dengan ekspresi tenang, "Aku juga tidak masalah." Bai Yu mengangguk dan melihat jam tangannya lalu berkata, "Sekarang pukul 20.28, jadi waktu berakhirnya adalah pukul 20.58. Dengan ini saya umumkan bahwa kontes ini dimulai. Sekarang." Zhu Xiang menatap Tang Xiu dengan pandangan mengejek. Dia segera mengambil kuas lukis di mejanya. Setelah merenung, dia mulai melukis perlahan di atas kanvas. Tang Xiu berbeda. Pada saat Bai Yu mengumumkan dimulainya kontes, ia perlahan menutup matanya, membayangkan lukisan yang akan dilukisnya. Setelah beberapa detik berlalu, ia segera meraih kuas lukis, mengidentifikasi semua cat yang tersedia, lalu mulai menggambar. Kecepatan melukisnya jauh lebih cepat daripada Zhu Xiang, dan dengan cepat, kuasnya bergerak seperti ular naga saat setiap pola mulai terbentuk di kanvas. "Ah, dia pasti tersesat." Sedikit rasa getir muncul di bibir Mu Wanning saat melihat kecepatan melukis Tang Xiu. Dia sangat memahami esensi utama dari seni lukis. Kecuali jika seseorang adalah seorang maestro, siapapun yang berani menggunakan teknik ular naga dan gerakan melukis yang cepat, pasti tidak akan mampu menggambar sebuah mahakarya sejati. Ada sebuah garis di kalangan pelukis yang menyatakan bahwa hakikat mengukir dan melukis adalah mengukir garis-garis partikulat halus secara perlahan tanpa terpengaruh oleh penampilan dan bentuk. Mu Wanning sendiri belum pernah mendengar nama Tang Xiu sebelumnya, jadi dia seharusnya tidak memiliki reputasi di dunia kaligrafi dan seni lukis. Dia hanyalah seorang pemuda tanpa nama. Bahkan jika dia memiliki beberapa keterampilan, dia bukanlah seseorang yang setingkat dengan Zhu Xiang. Profesor Hu diam-diam menggelengkan kepalanya. Sambil menatap Tang Xiu dari jauh, dia tersenyum pahit. "Mu Wanning, seharusnya kamu tidak setuju sebelumnya. Melihat penampilannya, sepertinya kamu akan kalah dengan kaligrafi Wang Zizi milikmu itu." Mu Wanning sedikit sedih. Namun, dia masih bisa menerimanya dan menjawab dengan perlahan. "Jika aku harus kehilangannya, maka aku akan kehilangannya. Apa yang hilang ya hilang, tidak perlu menangisi susu yang tumpah." Profesor Hu mengeluh.
Sepertinya Anda bisa tetap positif dalam situasi ini. Namun, saya merasa bahwa Tang Xiu sendiri adalah seseorang dengan identitas yang tidak biasa. Bahkan jika Anda kehilangan kaligrafi berharga Anda, mungkin dia telah memikirkan sesuatu untuk mengganti rugi Anda. Apa latar belakangnya? Mu Wanning terkejut. Saya tidak tahu. Profesor Hu menggelengkan kepalanya. Tetapi pernahkah Anda melihat seorang mahasiswa biasa yang baru saja menyelesaikan CT-nya mampu membayar 20 juta hanya untuk beberapa batu? Namun dia masih ingin membeli biji Oldley. Dananya pasti besar, jauh lebih dari 20 juta yuan. Mu Wanning menjawab dengan heran. Apakah dia membeli 2 fluorit musim dingin dan batu pecahan bintang darimu dengan harga selangit? Ya. Profesor Hu mengangguk. Si Tuale tahu betul tentang nilai kedua biji ini. Harga yang kuberikan padanya hanyalah harga dasar, tetapi orang ini menerimanya dengan senang hati dan bahkan tidak menawar, langsung mentransfer uang kepadaku. Selain itu, ada sebuah benda yang dibungkus kain kuning di dalam tas travel yang baru saja diserahkannya kepadaku, yang baru saja dibelinya. Sejujurnya, aku tidak dapat mengetahui asal-usulnya, aku juga tidak dapat mengetahuinya. Bab 224, menimbulkan rasa takjub. Lei Bai berkata dengan nada tidak bersemangat. Siapapun bisa bersikap sopan dan hikmat. Meskipun dia memiliki sedikit status dan latar belakang, tapi mungkin dia hanya biasa-biasa saja dalam melukis. Sebersemangat dan sekuat apapun seorang pemuda, dia hanya memiliki tujuan, ingin pamar dengan menantang saingan cintanya demi mendapatkan perhatian dari orang yang dicintainya. Tunggu saja saat dia kalah, barulah dia akan tahu bahwa dia hanya mempermalukan dirinya sendiri. Kamu benar-benar pesimis, ya? Profesor Hu terkekeh. Sambil mencibir, Lei Bai berkata. Mengapa aku harus merasa optimis padanya? Kualifikasi apa yang dimilikinya agar aku merasa optimis padanya? Jika dia benar-benar bisa menang melawan Zhu Xiang, aku akan setuju untuk menjual fluorit musim dingin dan batu pecahan bintangku kepadanya. Tidak. Aku akan memberikannya kepadanya secara gratis. Profesor Hu memaksakan senyum dan berkata. Pak Tuale, kamu seharusnya tidak membiarkan dirimu terpengaruh oleh emosimu saat mengambil keputusan. Lei Bai mencibir. Hu Tua, kau tahu aku. Aku selalu bersungguh-sungguh dengan apa yang kukatakan. Jika dia benar-benar menang melawan Zhu Xiang, aku akan segera kembali ke Shanghai dan mengambil 2 bijiku dan memberikannya kepadanya. Melihat penampilan Tang Xiu yang cepat dalam melukis, Bai Yu dan 10 ahli melukis dari komite penilai juga menggelengkan kepala. Mereka mengira Tang Xiu hanya berpura-pura, mencoba terlihat misterius, tetapi sebenarnya dia tidak benar-benar belajar dan tidak benar-benar berbakat. Keseimbangan kemenangan di benak mereka condong ke arah Zhu Xian, termasuk Bai Yu, yang sangat muak dengannya bersama dengan beberapa pakar lukis lainnya. Sekitar seperempat jam kemudian, Tang Xiu menyingkirkan kuas lukisnya dan dengan lembut menggambar 2 pola pada lukisan pemandangan. Kemudian, ia mengambil selembar kertas putih dan menempelkannya di atas gulungan lukisan. Selesai. Tang Xiu melihat sekelilingnya, tatapannya akhirnya tertuju pada wajah Bai Yu. Waktunya belum habis. Kita tunggu saja Zhu Xiang. Bai Yu mengangguk dan berkata. Baiklah. Tang Xiu menjawab dan kemudian berdiri di depan meja, menunggu dengan tenang. Setelah hampir 30 menit, Zhu Xiang akhirnya melukis pemandangan yang ingin digambarnya. Ia mengangkat tangannya untuk menghapus keringat di dahinya, memperlihatkan senyum puas di wajahnya yang tampan. Ia kemudian berkata dengan suara yang jelas. Aku telah melukis pemandangan yang bagus. Lukisan ini jelas dapat disebut sebagai salah satu karya terbaikku. Kalian berdua, siapa di antara kalian yang akan mengambil kesempatan pertama untuk menunjukkan lukisan kalian kepada semua orang? Bai Yu mengangguk dan bertanya. Zhu Xiang menjawab dengan angkuh. Saya akan memamerkan lukisan saya kepada para ahli ini terlebih dahulu. Tunggu sampai saya menunjukkan lukisan saya. Saya ingin membuatnya menyadari kebenaran, bahwa melihat lukisan sama saja dengan memakan makanan. Setelah Anda memakan yang bagus lalu memakan yang jelek, Anda pasti akan merasa bosan dan merasa itu tidak sepadan. Tuan Tang, bagaimana dengan Anda? Tanya Bai Yu. Terserah kau saja, kata Tang Xiu acuh tak acuh. Bai Yu mengangguk dan membawa 10 juri ke tengah.
Mereka berdiri melingkar di sekitar meja gambar Zhu Xiang dan mulai menilai lukisannya. Fondasi dasar keterampilan ini kokoh. Garis-garisnya sangat jelas, dengan tekstur yang jelas dan unik. Pegunungan hijau dan air terjunnya indah, dengan burung-burung yang bermunculan dan hinggap di dahan-dahannya. Bagian yang paling menonjol dan terbaik dari semuanya adalah danau yang dalam di kaki bukit tempat bunga teratai yang indah sedang mekar penuh. Melihat lukisan ini dapat membawa orang ke dunia imajinasi tentang lanskap dalam pemandangan yang indah ini. Ya. Coba lihat gradasi warna dan ragamnya. Halus dan indah, nadanya sangat memukau. Burung-burung di dahan pohon membuka paruhnya, memancarkan aura menyanyikan lagu daerah. Saya telah melihat banyak lukisan, dan hanya sedikit yang lebih bagus dari lukisan ini. Jika saya harus memberinya angka, saya dapat memberi nilai minimal 80 untuk lukisan ini. Lukisan ini elegan. Tanpa diduga, lukisan ini memberi saya kesan elegan. Bagus sekali. Saya beri nilai 81. 80 poin. Wajah Bayu menunjukkan ekspresi yang rumit seiring dengan penilaian para juri. Karakter Zhu Xiang mungkin sangat buruk, tetapi dasar keterampilan melukisnya benar-benar kokoh. Ada banyak lukisan di rumah bunga teratai miliknya, tetapi tidak lebih dari 10 yang bisa dikatakan lebih baik dari lukisan ini. Pada saat ini, dia tidak dapat menahan rasa khawatirnya terhadap Tang Xiu. Bayu diam-diam mendesah dalam hati. Ia lalu menatap Zhu Xiang dan berkata, "Ambil lukisanmu dan biarkan orang lain melihatnya. Tunggu sampai semua orang melihat hasil karyamu dan karya Tang Xiu. Baru setelah itu kami akan memberikan penilaian hasil kontes ini." Baiklah. Zhu Xiang mengambil lukisannya dan perlahan berjalan di depan para penonton. Butuh beberapa menit saat dia kembali ke meja dan meletakkan kembali lukisan pemandangannya di atas meja. Dia memandang Tang Xiu dengan nada mengejek dan berkata, "Betapapun buruknya lukisanmu, lukisan itu harus diungkapkan, karena segala upaya untuk menyembunyikannya akan sia-sia pada akhirnya. Aku telah memamerkan lukisanku di depan semua orang. Sekarang giliranmu. Tentu saja, jika kamu benar-benar merasa tidak memiliki kesempatan untuk menang, aku bersedia memberimu sedikit muka. Jika kamu secara langsung mengakui bahwa kamu kalah dariku, kami tidak akan melihat lukisanmu." Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Zhu Xiang, aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu mendapatkan kepercayaan dirimu. Apakah kamu sudah mempelajari prinsip umum kebenaran?" Zhu Xiang mengangkat alisnya dan mencibir. "Kebenaran apa? Semakin tinggi kamu berdiri, semakin keras kamu akan jatuh. Kamu berteriak kegirangan sekarang. Namun, jika kamu kalah, rasa malu yang akan kamu hadapi mungkin tidak akan tergantikan." Zhu Xiang menjawab dengan nada menghina. Ingin mengalahkanku hanya dengan mengandalkanmu? Bermimpilah. Hentikan omong kosongmu dan keluarkan lukisanmu. Biarkan semua orang melihatnya." Tang Xiu melangkah mundur. Dia menoleh ke arah Bayu dan membuat gerakan undangan. Bayu datang ke depan meja Tang Xiu dan dengan lembut mengangkat kertas putih yang menutupi kanvas. Ketika matanya tertuju pada lukisan itu, matanya membeku dan tangannya gemetar. Pupil matanya tiba-tiba mengecil dan menyusut saat ketidakpercayaan melintas dari matanya. Lukisan ini. Saat itu, tak seorang pun bisa memahami keterkejutannya. Matanya terpaku pada kanvas. Jantungnya berdegup kencang dan berdebar lebih cepat dari biasanya. Ke-10 juri yang melihat ekspresinya, masing-masing dari mereka menunjukkan ekspresi bingung. Mereka mendekati meja. Namun, ketika mereka melihat lukisan di atas meja, ekspresi yang mirip dengan Bayu langsung muncul di wajah mereka. Suasananya sunyi senyap. Seluruh tempat kejadian menjadi sangat sunyi sehingga semua orang yang hadir dapat mendengar jika jarum jatuh ke lantai saat ini. Namun, ke-10 hakim dan Bayu semuanya gemetar saat ini, dengan ketidakpercayaan yang meledak dari mata mereka. Apa yang telah terjadi? Akhirnya, seorang pria parubaya bertanya keras-keras di tengah penonton yang menunggu di luar peron. Dalam sepersekian detik, tubuh ke-10 hakim dan Bayu yang gemetar berubah lebih hebat, meskipun mereka juga kembali sadar setelah linglung. Ke-11 orang ini, seolah-olah mereka memiliki kesepakatan diam-diam di antara mereka, melotot marah pada pria yang baru saja berbicara beberapa saat yang lalu. Pria parubaya itu kebingungan.
Dia mengangkat tangannya dan menggaruk bagian belakang kepalanya. Dia tidak tahu bagaimana dia menyinggung 10 hakim dan Bayu. Mengapa mereka menatapnya dengan ekspresi marah seperti itu? Bayu menarik napas dalam-dalam dan menatap Tang Xiu dengan ekspresi rumit. Kemudian, dia berkata, "Ini benar-benar tak terduga. Tidak pernah dalam mimpiku aku membayangkan bisa melihat lukisan pemandangan seperti itu. Aku berani mengatakan bahwa ini bukan kejutan yang kudapatkan, tetapi ketakutan. Aku benar-benar menggigil sampai ke dasar oleh lukisanmu." Salah satu dari 10 juri, juga dengan ekspresi getir yang sama, berkata, "Saya juga takut. Saya tidak percaya ada orang di dunia ini yang bisa menggambar lukisan pemandangan seperti itu." Zhu Xiang kebingungan saat melihat ke-10 juri dan reaksi Bayu. Dia bahkan tidak mendengar apapun mengenai apakah lukisan Tang Xiu bagus atau buruk pada akhirnya. Setelah ragu sejenak, dia berkata keras-keras, "Manajer Bai dan ke-10 juri, apakah lukisan anak ini begitu mengerikan untuk dilihat? Jika demikian, umumkan dengan keras dan biarkan dia mempermalukan dirinya sendiri." "Diam!" teriak seorang hakim dengan marah. Wajah Zhu Xiang membeku. Sebuah firasat buruk tiba-tiba muncul di hatinya. Bayu menatap Tang Xiu dalam-dalam dan bertanya, "Tuan Tang, bisakah Anda membiarkan saya memamerkan lukisan Anda kepada semua orang?" "Silakan, dan saya minta maaf atas masalah yang ditimbulkan." Tang Xiu menjawab sambil mengangguk. Bayu mengangguk. Dia dengan hati-hati mengambil gulungan lukisan Tang Xiu sambil berjalan perlahan selangkah demi selangkah. Tidak hanya itu, dia berjalan perlahan dan berhenti setiap 2 langkah selama setengah menit. Butuh waktu 7 hingga 8 menit penuh baginya untuk selesai memamerkannya. Semua orang yang hadir menjadi sangat terdiam setelah melihat lukisan pemandangan yang dilukis oleh Tang Xiu. Mereka bahkan menatap Zhu Xiang dengan ekspresi rumit di wajah mereka. Profesor Hu, Lei Bai, dan Mu Wanying, si cantik pertama yang terkenal di ibu kota, juga tidak terkecuali. Akhirnya, Bayu dengan hati-hati meletakkan kembali lukisan pemandangan itu di atas meja di depan Tang Xiu. Setelah ragu sejenak, dia bertanya, "Tuan Tang, bolehkah saya bertanya apakah Anda bersedia menjual lukisan ini? Silakan sebutkan harganya. Selama saya mampu membelinya, saya tidak akan menawar dengan Anda." Tang Xiu menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Ia menatap Mu Wanying dan berkata, "Karena ia memilih untuk mempercayaiku dan dengan sukarela meminjamkanku karya asli Wang Sisi untuk taruhan kontes ini, aku ingin memberikan lukisan ini kepadanya dan mengakhiri kontes ini. Sebenarnya, sangat mudah bagiku untuk menggambar lukisan semacam ini, aku dapat menggambar ribuan lukisan jika aku mau. Akan tetapi, aku sangat malas dan murung. Jadi, lukisanku sangat sedikit dan langka, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa mendatang." Mu Wanying tercengang. Kakakmu ingin memberikan lukisan ini kepadaku?" Tidak. Ini terlalu berharga." Tang Xiu berkata dengan ekspresi tenang dan damai. Mengekspresikan suasana hati dengan kuas dan bermain dengan tinta untuk mengekspresikannya dengan elegan. Inilah yang saya pahami sesuai dengan para sarjana itu. Itulah sebabnya melukis hanyalah bumbu kehidupan. Namun, jangan biarkan melukis menjadi jalan utama dalam hidup, apalagi menjadi terobsesi dengannya. Jika tidak, sisa hidupmu akan sangat polos dan membosankan. Ambillah. Semua yang telah diberikan Tang ini tidak seharusnya diambil kembali. Cahaya cemerlang bersinar dari mata Mu Wanying. Ucapan Tang Xiu menyebabkan guncangan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Setelah beberapa saat hening, barulah dia mengangguk dan berkata perlahan, "Terima kasih banyak." Berdiri di samping, Zhu Xiang, yang belum melihat lukisan pemandangan seperti apa yang digambar oleh Tang Xiu, memiliki firasat buruk saat ini, yang semakin kuat. Dia menarik napas dalam-dalam, menatap Tang Xiu dan Mu Wanying yang pada dasarnya mengabaikannya. Dengan amarah yang membara, dia tiba-tiba membentak. "Siapa yang kalah dan menang belum diputuskan? Apa yang kamu teriakkan? Aku ingin melihat sampah macam apa yang telah kamu lukis." Setelah berkata demikian, dia melangkah ke meja di depan Tang Xiu dan matanya tertuju pada lukisan yang telah digambarnya. Ini adalah... Rasa dingin menusuk hatinya saat melihat lukisan itu. Rasa dingin itu bukan berasal dari luar, melainkan dari lubuk hatinya yang terdalam. Lukisan yang bagus. Sempurna.
Dia telah melihat ribuan lukisan, tetapi dia belum pernah melihat yang lebih baik. Puncak gunung yang menjulang tinggi itu seperti naga raksasa, tak berujung dan menyebar, dengan istana megah di puncaknya. Istana yang dihias dengan megah itu diselimuti kabut tipis dan awan, dengan burung bangau yang menari-nari dan burung berbulu putih berkicau dan melompat-lompat kegirangan di bawah awan putih di langit biru. Sebuah perahu daun hanyut di sungai yang bergelombang penuh badai, sementara seorang pemuda yang anggun duduk sendirian di haluannya, dengan tenang membaca buku sambil mengarungi hilir. Bab 225, Pukulan Berat. Ujung sungai itu tidak terhubung dengan lautan yang tak berujung, tetapi berakhir di sebuah danau yang jernih dan berkilau dengan sebuah pavilion yang memancarkan pesona kuno yang anggun. Seorang gadis bertelanjang kaki mencipratkan kakinya di air danau, membasahi hampir seluruh bunga teratai. Tiba-tiba, saat melihat lebih dekat, Zhu Xiang mendapati dirinya berada di dalam gambar, di dunia surgawi. Dia tidak lagi melihat gambar itu, seolah-olah dia melihat dunia ini dengan mata telanjangnya. Dia adalah bagian dari tempat ini. Dia dipanggil ke tempat ini. Sensasi seperti itulah yang sedang dia alami pada saat ini. Para penonton di aula lantai pertama rumah bunga teratai memandang Zhu Xiang dengan jijik. Mereka telah melihat banyak orang yang tidak tahu malu, tetapi belum pernah sekalipun mereka melihat seseorang yang tidak tahu malu seperti dia. Dari kedua lukisan tersebut, manakah yang lebih bagus dan yang paling kurang? Tanpa perlu otak, bahkan dengan jari kaki mereka dapat melihatnya dengan jelas. Lukisan Zhu Xiang bagus, tetapi dibandingkan dengan lukisan Tang Xiu, perbedaannya adalah kontras antara siang dan malam, tidak perlu membandingkannya. Hei, si bermarga Zhu itu pasti sudah tahu bahwa akan selalu ada orang yang lebih baik, ya? Kalau aku jadi kamu, aku akan segera melepas celanaku untuk menutupi kepalaku, lari dari tempat ini. Jadi aku bisa berhenti mempermalukan diriku sendiri lagi. Ejekan dan ejekan meledak dari kerumunan, yang langsung mengundang tawa. Yang lain, juga dengan pandangan menghina, meremehkan. Yang bermarga Zhu, kau kalah. Jadi kau harus menepati janjimu dan memberikan lukisan yang kau janjikan. Hasilnya sudah diumumkan, kau tidak akan menjadi bajingan yang akan mengingkari utang, kan? Benar. Baik atau buruk, kamu adalah tuan muda kedua dari keluarga Zhu di kota Tianjin. Jangan menjadi pecundang yang menerima kekalahan dengan lapang dada. Kamu tidak ingin mencemarkan nama baik keluargamu, kan? Di antara para penonton, mulut Profesor Hu berkedut parah. Baru pada saat inilah dia pulih dari keterkejutannya. Ekspresi di matanya ketika dia melihat Tang Xiu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia bahkan mulai menegur dirinya sendiri karena meremehkannya. Dia juga seorang pelukis, tetapi dia menilai buku dari sampulnya dengan melihat ke bawah ke arah Tang Xiu hanya berdasarkan usianya. Hari ini adalah pertama kalinya dalam hidupku aku melakukan kesalahan seperti itu. Profesor Hu tidak dapat menahan senyum dan menghela napas dalam-dalam. Kemudian, dia mulai merasa simpati pada Lei Bai. Karena dia ingat dengan jelas apa yang dikatakan Lei Bai sebelumnya. Fluorid musim dingin dan batu pecahan bintang. Akan tetapi, dia tahu betul bahwa jumlah biji besi yang dimiliki Lei Bai jauh lebih banyak dari miliknya, harganya 2 kali lipat dari harga jualnya. Lei Bai terkejut. Seolah-olah ada sepasang tangan tak terlihat yang mencengkeram lehernya. Wajahnya memerah dan bahkan tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Ia bagaikan seekor katak yang melihat ke langit dari dasar sumur. Begitu pahit dan sepat, ia ingin muntah. Rasa penasaran tergambar jelas di wajah Mu Wanning. Sebelumnya, Profesor Hu pernah berkata bahwa identitas pemuda ini misterius, dan sekarang dia mempercayainya. Bahkan sebelumnya, dia pikir dia bisa membaca isi hati Tang Xiu, sungguh lelucon. Namun, dia sangat gembira. Karena Tang Xiu dengan jelas mengatakan bahwa dia jarang melukis, yang berarti bahwa lukisan ini pasti akan sangat berharga di masa depan. Zhu Xiang akhirnya tersadar dari ejekan semua orang. Ia melihat sekeliling dengan ekspresi kosong saat wajahnya mulai berubah, dari merah menjadi putih, putih menjadi hijau, hijau menjadi ungu, dan akhirnya berubah menjadi putih pucat seperti kertas lilin. Dia telah kalah. Meski enggan, tetapi faktanya sudah terlihat di depannya, dan dia tidak punya pilihan selain mengakuinya. Tiba-tiba, Zhu Xiang menatap Tang Xiu dengan mata merah. Dengan nada tegas, dia berteriak. Siapa kamu sebenarnya?
Tang Xiu menjawab dengan acuh tak acuh. Saya hanya orang biasa. Seorang mahasiswa yang baru saja mengikuti CET. Anda tidak perlu peduli dengan saya. Saya tidak terkenal di industri seni lukis dan saya juga tidak ingin menjadi terkenal. Ketenaran hanya akan mendatangkan masalah, tidak ada manfaat yang diperoleh darinya. Zhu Xiang tersedak mendengar kata-katanya dan tidak dapat berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Dia benar-benar kalah di tangan seorang siswa yang baru saja menyelesaikan CT. Baru sekarang dia menyadari bahwa ucapan Tang Xiu masuk akal. Semakin tinggi seseorang berdiri, semakin keras pula dia akan jatuh. Dia terlalu sombong, terlalu mendominasi, dia pikir dia tak tertandingi di dunia. Namun saat ini, dia telah mempermalukan dirinya sendiri sedemikian rupa sehingga dia berakhir sengsara. Bayu menatapnya dan mencibir. Jika ingatanku tidak salah, sebelum ini kau pernah berkata bahwa kau akan memberikan Tuan Tang karya asli dari pelukis terkenal, lukisan, perahu layar dan pavilion, karya Li Sixun. Karena kau penduduk setempat, kurasa tidak akan butuh waktu lama untuk mengambilnya dari rumahmu dan membawanya ke sini, ya? Zhu Xiang menatapnya dengan mata menyala-nyala. Kemudian dia menatap Tang Xiu dengan penuh kebencian, berkata, berani bertaruh berarti aku berani kalah. Aku akan pergi mengambil lukisan itu sekarang. Setelah berkata demikian, di bawah tatapan penuh penghinaan, dia berlari keluar dari rumah bunga teratai dengan wajah malu. Pada saat ini, seorang pria parubaya di antara kerumunan berteriak keras. Katakanlah, hari ini orang bermarga Zhu itu telah kalah telak, apakah menurutmu dia masih punya muka untuk kembali? Aku berani mengatakan dia hanya akan mengirim seseorang untuk mengantarkan lukisan itu. Hahaha. Suara tawa segera terdengar dari kerumunan. Suasana hati Bayu sedang sangat baik sekarang. Dia tidak hanya melampiaskan suasana hatinya yang buruk, Zhu Xiang bahkan diusir, terlebih lagi dia bahkan melihat lukisan yang sangat unik. Begitu lukisan ini dikenal di dunia luar di masa depan, reputasi rumah bunga teratai miliknya juga akan meningkat. Dia sudah bisa melihat pemandangan menakjubkan yang akan terjadi di rumah bunga teratai ini di masa mendatang. Tuan Tang, terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk melihat lukisan yang bagus. Tagihan Anda hari ini ditanggung saya. Selain itu, mulai sekarang, saya jamin semua pengeluaran Anda juga akan gratis. Bayu berkata dengan sungguh-sungguh. Tang Xiu terdiam sejenak. Kemudian dia mengangguk pelan. Kalau begitu, aku akan menulis beberapa patah kata untukmu. Tolong hargai itu. Ketika seseorang memberiku buah persik, aku memberinya buah plum. Dan karena Bayu memperlakukannya dengan baik, Tang Xiu merasa bahwa ia juga harus memberikan sesuatu sebagai balasannya. Ia tidak ingin memberikan lukisan, tetapi ingin menulis beberapa kata kaligrafi sebagai balasannya. Bayu terkejut. Dalam kegembiraannya, dia berulang kali mengucapkan terima kasih. Bagus, terima kasih. Terima kasih, Tuan Tang. Tang Xiu melambaikan tangannya dan, di bawah tatapan mata para penonton, dia mengambil kuas dan menulis gulungan, menulis 6 kata dengan gaya tebal dan kursif. Lukisan elegan rumah bunga teratai. Karakter-karakternya ditulis dengan gaya yang bersemangat dan kuat, memancarkan nuansa dan pesona keanggunan seorang kaisar serta kegembiraan hidup. Keanggunan itu sendiri menghadirkan pesona aura kekaisaran. Tegas dan keras, disertai nuansa kesatria dan kelembutan. Karakter yang bagus sekali. Seorang lelaki tua yang tidak hanya seorang pelukis ulung tetapi juga seorang kaligrafer, membelalakan matanya dan berteriak keras. Begitu Bayu melihat kaligrafi itu, dia langsung menyukainya. Setelah menekuni lukisan dan kaligrafi selama bertahun-tahun, dia secara alami dapat membedakan kualitas karya-karya tersebut. Meskipun dia tidak dapat dikatakan sebagai seorang ahli, dia dapat melihat bahwa keenam karakter ini benar-benar ditulis dengan sangat baik. 1 juta, tidak. 5 juta. Aku akan membeli kaligrafi ini seharga 5 juta. Orang tua yang baru saja berbicara itu mengedipkan mata ke arah Bayu, penuh harap. Hati Bayu tersentak dan buru-buru menggelengkan kepalanya, berkata, tidak akan menjual. Jangankan 5 juta, bahkan jika itu 50 juta, aku tidak akan menjualnya. Kekecewaan tergambar di wajah lelaki tua itu. Ia menoleh dan menatap Tang Xiu. Dengan ekspresi penuh harap, ia berkata, adik kecil, bolehkah aku bertanya, bisakah kau juga menuliskan beberapa karakter untukku?
Aku akan membelinya darimu. Kau yakin? Merasa aneh, Tang Xiu bertanya. Orang tua itu mengangguk dengan serius. Saya yakin. Tang Xiu melihat sekeliling dan berkata dengan keras. Siapa lagi yang ingin aku menulis beberapa karakter? 5 juta masing-masing. Dan aku hanya akan menulis 4 bagian. Aku akan membeli 1. Mu Wanning melangkah maju dan berkata tanpa ragu-ragu. Terkejut, Tang Xiu meliriknya. Dia lalu mengangguk dan berkata. Ada lagi. Profesor Hu menyipitkan matanya dan tersenyum. Hari ini menemukan barang sebagus ini, saya juga akan membelinya. Pada saat ini, seorang wanita paruh baya berdiri dan berteriak. Saya juga akan membeli 1. Tang Xiu langsung berkata. Baiklah. Keempat gambar itu sudah terjual habis. Setelah ini, tidak peduli siapapun mereka, aku tidak akan menulis lagi. Setelah mengatakan itu, dia langsung menulis 6 karakter pada setiap gulungan. Tak lama kemudian, dia selesai menulis pada keempat gulungan itu. Tang Xiu kemudian menatap keempat orang itu dan langsung memberitahu mereka nomor rekening banknya. Uangnya datang dengan sendirinya. Tang Xiu mengangguk puas dan tiba-tiba memiliki dorongan hati. Bagaimana jika dia menulis dan melukis ratusan kaligrafi dan lukisan di waktu luangnya dan menjualnya? Jika semuanya terjual habis, dia akan menjadi orang kaya dalam sekejap. Namun itu hanya ide yang terlintas. Karena ia juga memahami kebenaran mendalam bahwa ketika sesuatu yang langka, itu akan menjadi sangat berharga. Jika ia menggambar ratusan kaligrafi, mungkin karyanya akan menjadi terlalu umum. Bai Yu menatapnya sambil tersenyum dan berkata, Tuan Tang, apakah Anda ingin kembali ke kotak Anda? Saya sudah mengirim seseorang untuk membersihkan piring dan mengirim teh serta makanan penutup ke sana. Silakan tunggu di sana sampai Ju Xiang mengirimkan lukisan, perahu layar dan paviliun kepada Anda. Tang Xiu berbalik untuk melihat Profesor Hu, sedangkan yang terakhir berkata sambil tersenyum. Ayo kembali dan mengobrol. Lei Bai agak tertekan saat ini. Setelah melihat Profesor Hu mengangguk padanya, dia awalnya ingin memberitahu Tang Xiu bahwa dia akan memberinya floret musim dingin dan batu pecahan bintang. Namun, karena mereka harus kembali ke kotak mereka, dia memutuskan untuk mengatakannya nanti. Tepat pada saat ini, 2 orang wanita berjalan melewati pintu masuk depan Lotus Blossom House. Mengenakan busana terkini dengan tas bermerek terkenal, mereka tetap memancarkan pesona anggun meskipun usia mereka sudah pertengahan 30-an. Tiba-tiba, senyum salah satu wanita itu menghilang, digantikan oleh ekspresi terkejut. Tang Xiu. Itu adalah seseorang yang tidak bisa dilupakan oleh Huang Ji. Setelah ragu sejenak, dia berseru keras. Mendengar seseorang tiba-tiba memanggilnya, Tang Xiu, yang hendak naik ke atas bersama yang lain, tercengang. Ia berbalik dan melihat Huang Ji. Mulutnya tak kuasa menahan diri untuk berkedut beberapa kali. Jika tidak mempertimbangkan sopan santun, ia benar-benar ingin segera meninggalkan tempat ini. Huang Ji juga sangat terkejut, dia pun berjalan cepat ke arah Tang Xiu sambil berkata dengan penuh semangat. Tang Xiu, apakah itu benar-benar kamu? Hebat! Awalnya aku bermaksud pergi ke Star City untuk mencarimu. Sambil memaksakan senyum, Tang Xiu berkata. Jangan pernah bilang kalau kamu sedang menatapku, ya. Yang paling kutakutkan adalah orang-orang salah paham karena itu. Sambil menunjukkan ekspresi sedih, Huang Ji tersenyum. Kau adalah pria kedua yang membuat Huang Ji terus memikirkannya selain suamiku. Bagaimanapun, aku pribadi tidak menganggap ini suatu kebetulan. Masalahnya, menurutku kau benar-benar tidak tahu apa yang kau inginkan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 226, Mahir dalam banyak keterampilan. Asalkan kamu tidak menyebutkan permintaan itu lagi, aku setuju dengan apapun yang ingin kamu katakan. Namun, jika kamu bertanya lagi, kita mungkin akan menjadi orang asing. Huang Ji marah. Mengapa kamu begitu keras kepala? Aku menawarimu posisi profesor di Regal Classical Music Academy. Ini adalah posisi yang diinginkan banyak orang bahkan dalam mimpi mereka. Mengapa kamu selalu menolaknya? Saya sudah menjawab pertanyaan ini. Jadi saya akan mengulanginya lagi, dan kali ini adalah yang terakhir. Saya benar-benar tidak tertarik pada musik. Saya mungkin sesekali memutar musik saat suasana hati saya sedang bagus,
tetapi membenamkan diri dalam musik sepanjang hidup saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya lakukan. Saya punya impian sendiri. Saya harap Anda dapat menghargai pilihan saya ini, kata Tang Xiu. Kau, Huang Ji kehabisan napas. Wanita di sampingnya tercengang. Menatap Tang Xiu, dia menarik lengan baju Huang Ji. Kakak ipar, apakah dia jenius musik yang kau ceritakan padaku? Lalu berkata sambil tersenyum. Halo Tang Xiu, aku Ju Xin Mei, suami Huang Ji adalah kakak laki-lakiku. Aku sudah banyak mendengar tentangmu karena dia membicarakanmu sepanjang hari setiap hari akhir-akhir ini. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di kota Tianjin juga. Tang Xiu mengangguk padanya dengan acuh tak acuh dan kemudian berkata, Huang Ji, aku sudah memberikan jawabanku. Bagaimanapun, aku harus mengucapkan selamat tinggal padamu. Profesor Hu, ayo pergi. Profesor Hu menatapnya dengan ekspresi aneh, sedangkan Lei Bai dan Mu Wanning juga menatapnya dengan ekspresi bodoh. Bahkan dalam mimpi mereka tidak pernah membayangkan bahwa Tang Xiu akan dengan terang-terangan menolak tawaran yang begitu bagus untuk menjadi seorang profesor di Regal Classical Music Academy. Mereka semua tahu lembaga terkenal ini karena dapat menduduki peringkat 3 akademi musik pertama di seluruh negeri. Banyak penyanyi telah lulus dari sana, banyak di antaranya yang sangat terkenal. Bayangkan saja ia ditawari jabatan profesor. Mungkinkah prestasinya di bidang musik sama tingginya dengan keterampilan melukisnya? Bayu menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum. Tuan Tang, Ju Xin Mei adalah tamu VIP Lotus Blossom kami. Dia juga sangat ahli dalam melukis seperti kakaknya. Karena kakak iparnya adalah temanmu, bagaimana kalau kamu juga mengundangnya untuk duduk bersamamu? Ah, tunggu sebentar. Aku juga punya sesuatu yang perlu kubicarakan dengannya. Tang Xiu mengerutkan kening. Dia menatap lurus ke arahnya dan bertanya. Kakaknya? Dia bermarga Ju, dan pria sebelumnya juga memiliki marga yang sama. Apakah dia adik Ju Xiang? Ju Xin Mei terkejut. Tang Xiu, apakah kamu kenal adik laki-lakiku? Tang Xiu memutar matanya dan memalingkan kepalanya. Bayu ragu sejenak, lalu menceritakan semua yang terjadi sebelumnya. Akhirnya, dia dengan sungguh-sungguh menekankan. Xin Mei, aku mengenalmu. Kamu memiliki integritas dan sikap yang baik, tetapi karakter adikmu agak sulit untuk dihadapi. Itulah sebabnya aku sudah mengumumkan bahwa dia dilarang mengunjungi rumah bunga teratai kita lagi di masa mendatang. Dasar brengsek. Aku tahu dia akan membuat masalah karena sikapnya cepat atau lambat. Manajer Bai, Tang Xiu, aku benar-benar harus berterima kasih kepada kalian berdua atas apa yang terjadi, memberinya pelajaran hari ini. Ini akan sangat menghancurkan kesombongannya, menyelamatkannya dari masalah di masa depan. Tapi jangan khawatir. Jika dia tidak mengirimkan lukisan, perahu layar dan pavilion, aku akan memastikan untuk mematahkan kakinya saat aku pulang. Melihat ketulusan Ju Xin Mei, Tang Xiu pun mengangguk dengan sungguh-sungguh. Namun, ia menggelengkan kepala dan mendesah. Tidak masalah apakah sesuatu itu baik atau buruk, semua jenis orang bisa menciptakan dunia. Pernyataan ini memang benar. Tolong jangan berterima kasih padaku. Selama adikmu menepati janjinya untuk mengirimkan lukisan itu, semuanya baik-baik saja. Ju Xin Mei mengangguk dan memandang Huang Ji. Saat ini, Huang Ji sama sekali tidak peduli dengan masalah antara kakak iparnya yang sedang patah hati dan Tang Xiu. Dia lebih peduli dengan keterampilan melukis Tang Xiu karena dia tahu keterampilan melukis kakak iparnya yang sombong itu. Dia tidak menyangka bahwa Tang Xiu bahkan lebih baik darinya. Tang Xiu, apakah kamu benar-benar ahli dalam menggambar? Tang Xiu berkata dengan acuh tak acuh. Aku hanya orang biasa, cukup untuk mencaci maki orang biasa. Baiklah, kita masih punya urusan lain yang harus diselesaikan, jadi kita akhiri saja di sini. Setelah berkata demikian, dia cepat-cepat melirik Profesor Hu. Profesor Hu mengerti maksudnya dan tersenyum. Kalian berdua, kami memang ada urusan yang harus diselesaikan, jadi kami tidak bisa menemani kalian. Jika kalian ingin mengobrol dengan Tang Xiu sendirian, silakan pilih hari lain. Huang Ji sebenarnya agak enggan. Namun, dia merasa tidak ada gunanya terus memaksa, karena dia tahu bahwa saudara iparnya telah menyinggung mereka. Melihat punggung mereka, Huang Ji berkata dengan sedikit rasa kesal.
Xin Mei, kita benar-benar harus mengajari Ju Xiang beberapa tata krama. Jika wataknya tidak berubah, dia tidak akan bisa lagi berdiri teguh di masyarakat. Meski hatinya getir, Ju Xin Mei menjawab. Kau pikir aku tidak mau melakukan itu? Aku sudah mengajarinya berkali-kali, tetapi tidak berhasil sama sekali. Terlebih lagi, kesombongan dan keangkuhannya. Sayang sekali, keluarga kita telah melakukan banyak kesalahannya, kalau tidak, dia pasti sudah terkenal sejak lama. Setelah merenung sejenak, Huang Ji berkata perlahan. Bagaimana kalau aku ceritakan masalah hari ini kepada kakakmu? Adikmu tidak takut pada siapapun. Aku yakin dia akan berubah jika kakakmu bertindak. Ju Xin Mei menggelengkan kepalanya. Tidak, Kak, kamu tidak boleh memberitahu kakak tentang hal ini. Kalau tidak, dia pasti akan mematahkan kaki Xiang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Melepaskannya semudah itu? Huang Ji memaksakan senyum dan berkata. Ju Xin Mei berpikir lama. Setelah mengikuti seorang pelayan dan tiba di box, barulah dia berkata. Kita lihat saja situasinya lagi. Setelah pelajaran hari ini, jika dia masih tidak berubah, aku akan memberitahu kakak tentang masalah ini. Baiklah. Huang Ji mengangguk dan berkata. Di dalam kotak lainnya. Setelah semua orang kembali duduk, Bai Yu tetap tinggal untuk mengobrol sebentar lalu pergi. Dia tidak mengenal Tang Xiu sama sekali. Dan meskipun dia ingin tinggal dan berteman dengannya, dia takut Tang Xiu tidak menyukainya. Saat ini, hanya ada 4 orang. Profesor Hu, yang selalu menahan rasa ingin tahunya, memandang Tang Xiu dan bertanya. Tang Xiu, selain melukis, apakah kamu benar-benar mengerti musik? Sedikit saja. Tang Xiu mengangguk. Sedikit? Profesor Hu, Lei Bai, dan Mu Wanning mengingat balasan Tang Xiu sebelumnya, dia juga berkata, hanya sedikit. Dengan kemampuan melukis yang sehebat itu, apakah masih bisa disebut hanya sedikit terampil? Saat ini, ketiganya telah memastikan bahwa Tang Xiu benar-benar ahli dalam menjaga temperamennya. Kalau tidak, wanita itu beberapa saat yang lalu tidak akan pernah meminta Tang Xiu untuk menjadi profesor di Akademi Musik Klasik Kerajaan. Profesor. Keinginan untuk menjadi seorang profesor bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dengan mudah. Terlebih lagi, itu adalah regal Classical Music Academy yang terkenal. Profesor Hu merenung sejenak sebelum bertanya. Tang Xiu, kami baru tahu kalau kamu dari Star City dan hanya seorang mahasiswa yang baru saja mengikuti CET. Tang Xiu langsung mengerti pikiran Profesor Hu. Kumohon. Kau tidak perlu bertele-tele. Aku hanya orang biasa, tidak lebih, tidak kurang. Tapi aku punya sedikit urusan di waktu luangku sepulang sekolah. Tapi, untukmu, menurutku kau agak aneh. Hah? Profesor Hu bingung. Apa yang aneh denganku? Tang Xiu berkata pelan. Saat pertama kali melihatmu, aku merasakan aura kematian yang sangat kuat darimu. Kau bekerja di rumah duka atau krematorium, atau mungkin kau seorang perampok makam. Aku bisa melihat ada bekas luka panjang di leher kirimu. Kalau tidak salah, kau pernah bertemu dengan zombie, ya? Bam. Profesor Hu tiba-tiba berdiri dengan cahaya yang luar biasa di matanya saat dia menatap Tang Xiu. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia bertanya dengan nada yang dalam. Bagaimana kamu tahu? Di samping, wajah Lei Bai juga berubah drastis. Duduklah. Tang Xiu melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan. Profesor Hu menyadari bahwa dia telah kehilangan sopan santun. Dia duduk kembali di kursinya tetapi masih menatap Tang Xiu, ingin mendapatkan jawaban darinya. Tang Xiu berkata, sekarang, dengan zaman yang damai ini, orang-orang biasa jarang berurusan dengan mayat lagi. Orang yang baru saja meninggal hanya memiliki sedikit ki kematian di dalam tubuh mereka, dan bahkan jika orang yang masih hidup tinggal bersama mereka selama Oktober 15 hari, mereka hanya akan terkontaminasi sedikit. Anda adalah orang yang hidup, tetapi Anda memiliki ki kematian di dalam diri Anda. Itu berarti Anda telah berurusan dengan tulang-tulang orang mati selama bertahun-tahun. Dan saya pikir koreng di leher Anda pasti tertinggal oleh cakar zombie. Selain itu, bekas luka itu telah dipernis hitam, yang merupakan hasil dari racun mayat yang tersisa. Apakah Anda menyimpulkan dari sini? Tanya Profesor Hu. Tidak. Tang Xiu menggelengkan kepalanya.
Sebenarnya, saat pertama kali aku datang ke tokomu, aku sudah menyadari ada yang tidak beres. Tempatmu dicat hitam di mana-mana, yang membuktikan bahwa kamu suka tinggal di lingkungan yang suram dan gelap. Aku yakin kamu tidak seperti ini sebelumnya. Wajah Profesor Hu tampak serius. Memang, saya tidak seperti itu sebelumnya. Apakah kamu penasaran? Tang Xiu berkata dengan ringan. Kenapa? Tanya Profesor Hu dengan nada rendah. Tang Xiu menunjuk posisi jantungnya dan berkata dengan ringan. Meskipun aku tidak tahu metode apa yang kau gunakan untuk menghilangkan sebagian racun mayat yang mematikan itu, namun, sebagiannya masih ada di dalam tubuhmu. Pada saat itu, meskipun racun itu tidak merenggut nyawamu, tetapi racun itu telah memberimu bahaya tersembunyi jauh di dalam tubuhmu. Berikan tanganmu padaku dan aku akan memeriksa kondisi tubuhmu. Anda menguasai keterampilan medis? Tanya Profesor Hu buru-buru. Aku tahu sedikit. Tang Xiu berkata dengan lemah. Lagi? Di samping, Lei Bai dan Mu Wanning saling memandang dengan cemas. Pada saat ini, mereka memandang Tang Xiu seolah-olah dia adalah dewa yang maha kuasa. Apakah ini juga hanya mengetahui sedikit? Pengetahuannya yang sedikit tentang sesuatu jelas merupakan pencapaian mendalam dalam subjek itu. Lei Bai berkata dalam hati. Hutua, biarkan dia memeriksamu. Mereka memandang Tang Xiu seolah-olah dia adalah dewa yang maha kuasa. Profesor Hu memberinya pergelangan tangannya. Jari Tang Xiu memeriksa denyut nadi Profesor Hu. Pertama tangan kirinya, lalu tangan kanannya. Semenit kemudian, dia menarik tangannya kembali. Sambil menggelengkan kepala, dia berkata, sepertinya ini lebih serius dari yang kukira. Apakah akhir-akhir ini kamu mengalami mimpi buruk dan terbangun setiap malam? Kualitas tidurmu buruk dan terus-menerus berkeringat, serta mengeluarkan dahak hitam kental setelah batuk beberapa saat setiap kali kamu bangun? Profesor Hu tercengang, matanya berkontraksi dengan hebat. Itulah kondisiku. Racun mayat telah menyerang arteri di jantungmu dan menggerogotinya secara perlahan. Dalam waktu singkat, yakni 6 bulan, dan dalam waktu lama, yakni setahun, waktu kematianmu sudah dekat. Bab 227, seperti dewa. Wajah Profesor Hu langsung pucat saat mendengarnya. Kekhawatiran tergambar jelas di wajah Lei Bai saat dia buru-buru bertanya. Tang. Adik Tang, karena kamu bisa memeriksa kondisi Hutua, apakah kamu punya cara untuk mengobatinya? Tolong bantu sembuhkan dia. Berapapun harganya, kami bersedia membayar. Tang Xiu meliriknya dan bertanya. Apakah kau bersedia memberiku fluorid musim dingin dan batu pecahan bintangmu? Aku tidak bisa. Lei Bai menggelengkan kepalanya. Wajah Tang Xiu berubah dingin. Lei Bai terdiam sejenak sebelum berbicara lagi. Saudara Tang, sebelum pergi ke lantai pertama, aku berbicara omong kosong dengan Hutua, bahwa jika kau bisa menang melawan Zhu Xiang, aku bersedia memberikan 2 biji itu kepadamu. Jadi kau tidak perlu meminta syarat ini sama sekali. Berikan padaku. Tang Xiu menatapnya dengan heran, saat ekspresi dingin di wajahnya berangsur-angsur surut. Setelah hening sejenak, dia perlahan berkata. Temukan rumput jangkrik emas dan bunga lili malam. Untuk pengobatan terbaik, kamu juga perlu menemukan jamur ulat dengan kualitas terbaik serta Chinese knotweed berusia 500 tahun. Temukan aku setelah kamu mendapatkan ramuan itu. Saudara Tang, di mana saya bisa menemukan tanaman herbal ini? Saya pernah mendengar tentang Chinese knotweed, tetapi saya belum pernah mendengar tentang golden cicada grass dan night lily ini. Pergilah ke Star City dan temukan Chen Xizhong dari farmasi Endless Virtua. Dia menjual obat-obatan herbal Tiongkok, jadi dia pasti bisa menemukannya. Tang Xiu tidak berbicara sejenak, lalu menjawab dengan perlahan. Anda kenal Chen Xizhong? Tanya Profesor Hu. Ya, dia muridku, kata Tang Xiu ringan. Apa? Profesor Hu dan Lei Bai berseru bersamaan. Mereka menatap Tang Xiu dengan tidak percaya. Seolah-olah mereka mengalami halusinasi pendengaran dan salah dengar. Melihat ekspresi mereka yang tidak masuk akal, Mu Wanning menjadi bingung. Siapa Chen Xizhong? Apakah bisnis farmasi Endless Virtua ini sangat besar? Sambil mengangguk, Profesor Hu menahan rasa terkejut di hatinya dan menjawab. Ya, Chen Xizhong adalah pemilik perusahaan ini, yang utamanya bergerak di bidang pengobatan herbal Tiongkok.
Perusahaan ini merupakan perusahaan besar, dan jika saya ingat dengan benar, total aset farmasi Endless Virtua miliknya melampaui 10 miliar. Mu Wanning terkejut. Jadi maksudnya, ini berarti murid Tang Xiu ternyata adalah bos besar miliarder? Dia hanya muridku yang hanya nama. Ingin menjadi murid langsungku memiliki persyaratan yang ketat. Baiklah, jangan bahas masalah ini. Singkatnya, kau harus bergegas. Semakin lama kau menunda ini, semakin sulit keadaanmu. Jika kau tidak dapat menemukan ramuan itu dalam waktu 2 atau 3 bulan, racunnya akan mengalir dan menyebar ke seluruh tubuhmu. Bahkan para dewa tidak akan dapat menyelamatkanmu saat itu. Tang Xiu berkata dengan acuh tak acuh. Saya akan pergi ke Star City besok pagi, kata Profesor Hu cepat. Tang Xiu mengangkat alisnya. Karena kamu ingin pergi ke Star City besok, maka sebaiknya kamu pergi bersamaku. Aku sedang terburu-buru datang ke kota Tianjin, dan karena urusanku di sini sudah beres, aku juga harus kembali. Lei Bai berkata dengan suara rendah. Adik Tang, berikan aku alamatmu. Aku akan mengirim seseorang untuk mengantarkan fluorid musim dingin dan batu pecahan bintang ke kota bintang besok. Lagi pula, kau belum menyebutkan tentang kondisimu untuk merawat Hutua. Kau benar-benar teman lama yang baik. Karena kau bersedia membela teman lamamu, maka tolong jaga aku di Universitas Shanghai. Kata Tang Xiu. Hah? Lei Bai bingung. Universitas Shanghai? Kamu ingin diterima di Universitas Shanghai? Ya. Kata Tang Xiu. Saya sudah mengisi formulir pendaftaran dan juga memilih jurusan arkeologi di Universitas Shanghai. Pada tanggal 1 September, saya harus ke sana dan mendaftarkan diri. Hasil CT dan nilai penerimaan belum dirilis, ya? Percaya diri sekali. Apa kamu benar-benar yakin akan lulus ujian masuk Shanghai University? Mu Wanning bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah menurutmu aku akan mengatakan ini jika aku tidak memiliki jaminan? Tang Xiu bertanya balik. Ini, Mu Wanning kehilangan kata-kata. Meskipun hari ini adalah pertama kalinya dia melihat Tang Xiu dan tidak banyak berhubungan dengannya, dia sebenarnya menyadari bahwa Tang Xiu sangat terampil. Yang terpenting, dia sangat rendah hati dan rendah hati. Melihat penampilannya yang percaya diri, dia tiba-tiba merasa bahwa dia akan dapat melihatnya di Universitas Shanghai bulan September ini. Setelah hampir 1 jam, bel pintu kotak itu berbunyi, dan seorang wanita paruh baya masuk. Pandangannya menyapu semua orang di dalam sebelum akhirnya tertuju pada Tang Xiu. Dia kemudian bertanya. Apakah Anda Tuan Tang Xiu, Master Tang? Benar. Tang Xiu mengangguk dengan tenang. Wanita parubaya itu menyerahkan sebuah kotak panjang kepada Tang Xiu, sambil berkata. Tuan Ju, suruh aku memberikan ini kepadamu. Karena aku sudah menyelesaikan tugasku, aku akan pergi jika kamu tidak punya perintah lain untukku. Tang Xiu mengangguk. Setelah wanita parubaya itu pergi, dia langsung membuka kotak itu dan mengeluarkan gulungan lukisan dari dalamnya. Lei Bai, Profesor Hu dan Mu Wanning juga mendekat untuk melihat. Setelah menilainya, Profesor Hu berseru sambil mendesah. Ini memang karya asli pelukis terkenal Li Sixun dari era dinasti Tang. Tampaknya meskipun Zhu Xiang memiliki watak yang buruk, tetapi ia masih memiliki hati nurani. Tang Xiu sendiri tidak tahu banyak tentang lukisan dalam negeri. Namun, dia bisa melihat bahwa lukisan itu adalah lukisan bersejarah yang berusia ratusan tahun. Setelah menyimpannya, dia berdiri dan berkata, Baiklah, karena aku sudah menerima lukisan itu, aku harus mengucapkan selamat tinggal kepada kalian semua. Bersambung ke episode 56. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.